Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Pertukaran kulit sapi dan kerbau. Pada zaman dulu, hiduplah dua sahabat yaitu kerbau dan sapi. Kedua sahabat ini saling menyayangi. Kerbau memiliki kulit putih, sedangkan sapi memiliki kulit yang hitam kecoklatan. Hingga suatu ketika, terdapat hewan yang datang menjadi pendatang baru. Hewan tersebut adalah banteng. Semenjak kedatangan banteng, banteng selalu menjadi primadona oleh sapi betina. Pasalnya, banteng memiliki warna kulit hitam dan memiliki tanduk yang runcing, sehingga sang banteng terlihat menawan. Hal tersebut membuat para penghuni daerah tersebut merasa iri, khususnya sang kerbau. Kerbau merasa iri dengan tersaingi, tetapi sikap yang berbeda ditunjukkan oleh sapi. Sapi memiliki warna kulit hitam kecoklatan, nampak biasa saja. Karena memiliki rasa iri pada banteng, akhirnya sang kerbau selalu mencemooh banteng dan menganggap dirinya lebih baik dari banteng. Karena kerbau merasa hal tersebut tak berhasil, ia memikirkan cara agar ia bisa menandingi kegagahan sang banteng. Terpikirlah suatu ide. Ia akan mengubah warna kulitnya agar menjadi gelap. Siang itu, ia mencari sahabatnya sang sapi yang sedang berendam di sungai. Ia pun langsung ikut menceburkan diri. Di tengah berendam, ia pun menyampaikan maksudnya kepada sapi. Secara tegas, sapi langsung menolak, karena sahabatnya mengajak ia untuk bertukar kulit. Namun sang kerbau tak menyerah, ia terus membujuk sapi. Karena merasa kasihan, akhirnya sapi menyetujui permintaan kerbau, tetapi dengan berbagai syarat. Apabila kerbau dan sapi telah bertukar kulit, maka kerbau harus menerima bagaimanapun keadaan kulitnya. Kerbau tanpa banyak berpikir langsung menyetujui. Tanpa menunggu waktu yang lama, kerbau dan sapi bertukar kulit. Tetapi setelah bertukar kulit, kerbau tetap saja merasa tak nyaman. Pasalnya, kulit sapi yang ia pakai sangatlah kecil, sehingga kerbau merasa tak enak dan sesak. Sebaliknya, kulit kerbau yang digunakan oleh sapi sangat longgar. Kerbau merasa kesakitan. Sebaliknya, sapi merasa sangat leluasa. Karena kerbau merasa tak nyaman, akhirnya kerbau mengajak sapi untuk melakukan pertukaran kulit kembali. Namun sapi langsung menolaknya. Kerbau pun tak menyerah. Setiap bertemu, ia selalu meminta hal yang sama, yaitu berganti kulit kembali. Namun sapi tetap teguh pada pendiriannya. Sapi beranggapan bahwa jika ia menukar kembali kulitnya dengan si kerbau, maka sama saja ia tak mensyukuri karunia yang telah diberikan Tuhan padanya. Karena gagal membujuk sapi, akhirnya kerbau menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan. Ia menyadari kesalahannya yang selalu merasa tidak puas. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Gigi-gigi Sipi. Sipi adalah anak sapi yang lucu. Badannya gendut, bulunya halus dan bersih. Sipi suka sekali memakai pita merah. Sayang, Sipi tak pernah tersenyum. Ia selalu menutupi bila bertemu hewan lain. Sipi malu karena tak mempunyai gigi depan atas. Kadang-kadang Sipi bingung kenapa gigi depan atasnya tak tumbuh, padahal yang bawah tumbuh. Kita memang tak punya gigi depan atas, tetapi punya banyak gigi geraham untuk mengunyah makanan.
jawab Bu Simi. Gusi ompong kita berguna untuk menahan makanan saat kita mengunyah, jawabnya. Hari pertama masuk sekolah, Sipi menutupi mulutnya dengan sapu tangan. Sipi tak mau ada yang mengejeknya karena ompong. Sipi duduk sebangku dengan Disi, anak kambing berbulu putih yang lucu dan ramah. "Kenapa kamu menutupi mulutmu?" tanya Disi. "Sakit gigi," jawab Sipi berbohong. "Pergi saja ke rumah Paman Oli Kambing. Dia bisa meramu obat sakit gigi," kata Disi. Pulang sekolah, Sipi menemui ibunya. "Bu, saya mau pasang gigi depan atas." Bu Simi pun terbahak dan langsung menolak keinginan Sipi. Sipi kesal. Sipi tak mau makan rumput saat makan siang. "Baiklah, hari Minggu nanti ibu antar kamu ke Paman Oli." Sipi pun meloncat kegirangan. Besoknya, Sipi berangkat ke sekolah dengan gembira. Sipi tak sabar menanti hari Minggu. Sebelum pelajaran dimulai, tiba-tiba Pak Ruru, sang kepala sekolah, datang bersama seekor anak sapi yang cantik. "Anak-anak, ini Pipa, teman baru kalian." "Halo teman-teman, nama saya Pipa. Saya ingin menjadi teman kalian." Pipa tersenyum lebar. Gusinya yang tidak ditumbuhi gigi jadi terlihat. Sipi menahan nafas. Pasti teman-teman akan menertawakan Pipa. Pipa pasti akan malu, pikir Sipi. Akan tetapi tak ada yang tertawa. Teman-teman malah berebut bersalaman dengan Pipa. Pipa pun dengan ramah membalas sambil tersenyum lebar. Sipi jadi bersemangat. "Disi, yuk kenalan dengan Pipa." Sipi melihat sapu tangan lalu memasukkannya ke tas. Kamu tak sakit gigi lagi ya Sipi?" tanya Disi bingung. Sipi mengangguk sambil tersenyum lebar, memperlihatkan gusinya yang tak bergigi atas. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Legenda Putri Duyung. Alkisah pada zaman dulu, hiduplah sebuah keluarga yang memiliki 3 orang anak. Mereka hidup dengan bahagia. Hingga pada suatu pagi, sang ibu menyajikan sarapan dengan lauk ikan. Karena semua merasa kenyang, akhirnya ada beberapa ikan yang tersisa. Melihat hal tersebut, suami menyarankan pada istrinya bahwa ia akan memakan ikan yang masih tersisa tadi. Istri pun mengiyakan. Suami pun langsung pergi bekerja. Pada siang hari, si bungsu yang ingat pada ikan yang tersisa, ia pun merengek untuk meminta ikan tersebut. Karena ikan tersebut disiapkan untuk suaminya, maka sang istri pun memberikan pengertian pada sang bungsu. Tetapi bukannya diam, si bungsu malah menangis dan menjadi-jadi. Karena istri kehabisan cara, akhirnya istri memberikan ikan pada si bungsu. Pada sore hari, suami pulang. Saat di perjalanan ketika pulang, suami sangat lelah dan lapar, dan telah membayangkan lauk ikan yang tadi. Sesampainya di rumah, ia telah disediakan hidangan untuk makan sore oleh istrinya. Namun setelah mengamati dan melihat, suami tak menemukan ikan tadi. "Istriku, mengapa aku tak menemukan ikan yang tadi pagi?" "Aku minta maaf, ikan yang tadi pagi telah dimakan si bungsu. Ia menangis meminta makan dengan ikan." Suami yang mendengar hal tersebut menjadi marah dan menyuruh pergi istrinya untuk mencari ikan di laut sebanyak-banyaknya. Dengan perasaan hancur, sang istri berjalan menuju sungai.
Telah lama sang istri pergi, namun tak kunjung kembali. Sang anak pun sangat merindukan ibunya, sehingga ia menyusul ibunya ke laut untuk memberikan adiknya agar disusui oleh ibunya. Hingga pada suatu ketika, sang anak yang sangat merindukan ibunya menyusul ibunya ke laut. Namun meskipun telah dipanggil, bukan sang ibu yang keluar, melainkan seekor ikan besar. Keesokan harinya, sang anak tetap mencari si ibu, tetapi sama, hanya ikan besar yang muncul. Karena penasaran, sang anak mendekati ikan tersebut dan memperhatikan seluruh tubuhnya. Ketika diperhatikan, sang anak sangat kaget. Ternyata ikan tersebut adalah ibunya yang memiliki wujud ikan setengah badan. Karena merasa takut, sang anak tak percaya bahwa itu ibunya. Sehingga sang anak meninggalkan ibunya dan tak pernah mencari ibunya ke laut.